Halo men, selamat datang kembali dan bagaimana kabarnya nih? Semoga semua baik-baik aja ya men. Dan kali ini kita akan membahas sebuah cerita film horor lagi nih dari Indonesia yang berjudul Kereta Berdarah. Film yang berdurasi 1 jam 45 menit ini menceritakan tentang perjalanan kereta yang membawa penumpangnya untuk melintasi hutan dengan pemandangan yang indah untuk menuju sebuah resort alam yang baru dibuka sebagai tempat wisata mewah. Namun, tiba-tiba akan terjadi kisah mistis dan teror-meneror yang begitu sangat menegangkan dan menyeramkan men. Cerita ini dialami oleh 2 orang kakak beradik, yaitu Purnama dan Kembang. Purnama pun mengajak adiknya berlibur ke resort yang baru saja dibuka di sebuah daerah terpencil. Satu-satunya transportasi yang bisa membawa mereka ke resort terpencil itu yaitu adalah kereta wisata bernama Sangkara. Tapi belum menaiki kereta saja mereka banyak mengalami hal-hal aneh yang terjadi bahkan di luar nalar men. Melihat sosok-sosok yang sangat menakutkan. Lalu, apakah Purnama dan Kembang berhasil pergi ke resort wisata tersebut dan selamat? Itu semua akan terjawab di video ini men. Langsung saja kita ke filmnya. Di awal film, di tengah ramainya acara launching pertama keberangkatan ke Sangkara, tiba-tiba ada sekumpulan warga, lebih tepatnya sekelompok ibu-ibu yang menuntut keadilan mereka, membuat tulisan protes yang bertuliskan "Kembalikan suami saya". Kira-kira ada apa nih? Sejauh ini kita masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi men. Sementara Pak Bara, seorang bupati dari daerah sini, menanggapinya dengan santai, seolah-olah tidak ada yang terjadi dan seperti ada yang ia tutupi. Stasiun kereta api ini merupakan hari pertama kereta tersebut beroperasi. Perusahaan kereta api tersebut bernama Sangkara. Seperti pembukaan pada umumnya, terlihat di sini juga ada seperti simbolis lah gitu. Ada acara-acara adat, karena di sana juga terlihat ada para investor yang sudah membiayai pembangunan kereta tersebut dan sebuah resort mewah dengan pemandangan yang indah. Dan itu juga diperlihatkan pejabat daerah yang bernama Pak Bara ini men. Mereka berencana akan bekerja sama karena sudah banyak tertinggal daerah ini. Ini juga terlihat 2 wanita yang bernama Purnama dan Kembang. Mereka berdua merupakan sosok kakak beradik yang berencana akan berlibur ke resort mewah dan menikmati waktu bersama karena ternyata Purnama baru saja sembuh dari penyakitnya. Purnama dan Kembang mereka akan duduk di gerbong paling belakang, yaitu gerbong 5. Oh iya men, di kereta ini juga dibagi-bagi, semakin kecil gerbongnya maka semakin mewah dan mahal. Dan mereka diperkirakan akan sampai ke resort tersebut pukul 19.00 malam atau jam 7 malam. Dan akhirnya kereta pun berangkat dan perjalanan pun dimulai. Lanjut, Purnama dan Sekar terlihat mereka berdua cukup menikmati perjalanan ini. Tapi Purnama sepertinya ia ingin ke kamar mandi. Namun Kembang yang masih berada di gerbong 5 pun ia melihat jurnal milik kakaknya. Kembang yang cemas kakaknya tidak kunjung muncul, ia akan menyusul kakaknya. Sementara di gerbong keempat ada wartawan dan sekumpulan remaja yang berisik dan mengganggu penumpang lainnya. Serta ada penumpang misterius yang bernama Ramla. Ia terus-terus memenangi foto seorang laki-laki yang sepertinya ia adalah suaminya. Ketika itu, tiba-tiba melihat sosok suaminya, tapi ketika ia kejar, ia malah menghilang. Dan kini juga terlihat kereta akan memasuki terowongan yang pertama, karena jalur ini memiliki 5 terowongan. Kembali lagi ke Kembang men, yang akan menyusul. Tiba-tiba gerbong kelima terjadi keanehan yang tidak masuk akal. Karena anak kecil yang duduk di belakangnya terlihat sedang bermain dengan sosok anak kecil yang tiba-tiba berubah menjadi sosok yang menakutkan men. Dan bahkan secara tiba-tiba terdengar suara yang cukup keras. Yang ternyata gerbong 5 kini terpisah dengan gerbong yang lainnya. Dan gerbong 5 dinyatakan tertinggal di terowongan. Untungnya Purnama yang sedang berada di gerbong 4 dan adiknya yang menyusul, hingga mereka pun dinyatakan selamat. Akhirnya Purnama dan Kembang pun melaporkan kejadian ini kepada Tekun. Dan tiba-tiba penumpang di gerbong 4 pun sedikit panik ketika mengetahui gerbong 5 telah hilang. Tapi Tekun berhasil meyakinkan penumpang yang panik itu men. Dan ia mengatakan
bahwa gerbong 5 akan baik-baik saja dan akan ada tim yang akan mengevakuasi penumpang di gerbong 5. Sementara Kembang kini sangat terkejut karena dokter yang menangani operasi kakaknya menelponnya dan mengatakan bahwa Purnama harus check up karena kemarin operasinya gagal dan bahkan kini semakin parah. Kembang pun sangat kaget karena kakaknya sebelumnya mengatakan operasinya berjalan lancar dan ia tinggal pemulihan. Sontak membuat Kembang sangat kecewa karena kakaknya berbohong. Namun kakaknya mengatakan ia akan menghabiskan sisa-sisa waktunya untuk bersama adiknya yang sangat ia sayangi. Walaupun sepertinya Kembang tidak menyukai ini, karena menurutnya mereka lebih baik berada di rumah sakit, karena Azal tidak ada yang tahu walaupun kakaknya sudah divonis hidupnya tidak lama lagi, tapi ya nggak tahu lah gitu kedepannya bagaimana. Sampai akhirnya Kembang pun memutuskan untuk mengerti perasaan kakaknya yang sangat menyayanginya itu. Dan di sini kita juga diperlihatkan bahwa orang tua mereka berdua kurang perhatian kepada mereka. Lantas saja Purnama hanya ingin menghabiskan waktu bersama adiknya saja. Dan setelah itu memberitahukan kepada Purnama dan Kembang untuk pindah gerbong sebagai bentuk permintaan maaf. Tetapi ketika mereka sedang di gerbong 3, di gerbong 4 terlihat ada keributan yang diawali dengan pemuda yang dari awal selalu berisik Ia malah kesurupan. Sampai tiba-tiba lampu kereta pun mati. Seorang wartawan yang juga sedang berada di gerbong 4, ia sempat mencoba merekam kejadian tersebut sampai ia pun sangat terkejut ketika mengarahkan kameranya ke arah atap kereta, yang tiba-tiba ada sosok yang menempel di atap tersebut. Sosok tersebut sangat menyeramkan penuh dengan akar, membuat sang reporter tersebut ketakutan dan mencoba lari dari gerbong 4 ini. Tapi itu semua gagal dan ia pun tetap mati di hadapan sosok yang menyeramkan tersebut. Tampaknya semua orang yang ada di gerbong 4 yang tertinggal di terowongan tersebut akan mati. Sementara Kembang yang kebetulan melihat dari jendela belakang sangat ketakutan karena ia mengetahui kejadian tersebut di hadapannya. Sampai keributan tersebut terdengar oleh Santoso dan Pabara yang langsung mengeceknya. Sementara Ramla yang juga menyaksikan kejadian tersebut mengatakan bahwa ini merupakan sebuah pertanda dan sebuah peringatan. Karena kecelakaan tidak mungkin datang 2 kali. Ini merupakan sebuah peringatan keras untuk penumpang kereta Sangkara. Dan satu terowongan, satu gerbong hilang, yang artinya di 3 terowongan yang akan dilalui mereka, kereta ini tidak akan ada satu gerbong pun yang akan selamat. Tapi Pabara seakan-akan tidak menerima dan malah menyatakan bahwa hanya masyarakat bawah yang percaya tahayul. Tapi Santoso yang mulai curiga, ia mengajak berbicara 4 mata dengan Tekun. Dan kini Tekun mengatakan kejadian yang sebenarnya, bahwa sebenarnya keberadaan gerbong-gerbong yang tertinggal masih belum diketahui dan bahkan sinyal pun tiba-tiba menghilang. Nah itu, Pabara mengunjungi ruangan masinis dan mengatakan bahwa mereka harus cepat sampai ke resort, tetapi masinis itu menunjukkan sebuah rekaman CCTV di gerbong 5 yang terlihat seperti sudah meninggal. Dan Pabara meminta untuk menghapus rekaman CCTV tersebut dan nantinya ia akan meminta kenalan aparatnya untuk merahasiakan CCTV yang hilang. Bahkan Pabara mengatakan bahwa ia mempunyai rencana akan mengkambing hitamkan Ramla dan Kembang dan Purnama. Lanjut, sementara Tekun yang sangat masih kebingungan kenapa gerbong tersebut bisa terlepas dan mencoba mengeceknya. Tapi ia mengeceknya, ya ada sosok menyeramkan gitu dan membuat Tekun sangat ketakutan. Sampai akhirnya Tekun memberitahukan ini semua kepada masinis dan masinis meminta Tekun untuk tenang dan melalui ini bersama. Walaupun dalam hatinya sendiri, seorang masinis ini sangat ketakutan dan tegang sekali gitu Setelah itu kini terungkap bahwa Ramla mencari suaminya yang hilang, yang ternyata suaminya adalah dulunya seorang pekerja yang membangun rel kereta Sangkara. Namun Santoso mengatakan bahwa ia hanya menginvestasikan uangnya ke Pak Bara Pak Baralah yang mengurus ini semua. Setelah itu, kita diperlihatkan flashback ke masa lalu, di mana Iman dan Darto sedang mengerjakan rel kereta. Di sana, teman-temannya terlihat sudah berkemas dan akan pulang untuk beristirahat. Namun, Darto dan temannya Iman memutuskan untuk lembur berdua karena mereka tidak ingin gajinya dipotong oleh atasannya. Apalagi Darto yang mengetahui bahwa istrinya di kampung kini sedang kesusahan dan memiliki beberapa cicilan
yang harus ia bayar. Sehingga mau tidak mau, jika ia akan mengirimkan uang kepada istrinya, ia harus melakukan lembur dan kerja keras lagi. Iman pun akhirnya ikut bersama Darto kerja lembur. Namun ketika itu, Darto menyadari bahwa temannya Iman tidak kunjung kembali hingga ia memutuskan untuk pergi melihatnya. Namun ketika ia menyusul Iman ke dalam terowongan, ia hanya bisa terdiam sembari menatap sahabatnya yang kini sudah tidak bernyawa dan dibawa oleh sosok hantu yang sangat menyeramkan itu, men. Dan flashback pun selesai. Balik lagi, sementara kini Ramla, Purnama, dan Kembang diminta oleh Santoso untuk pindah ke gerbong 2. Dan tak lama mereka akan masuk kembali ke sebuah terowongan. Dan benar saja, tiba-tiba terdengar suara cekikikan di gerbong 3. Dan membuat Santoso bergegas untuk mengeceknya bersama salah satu pegawai kereta api. Tapi tiba-tiba muncul sosok makhluk yang kali ini bukan cuma satu, men, melainkan seluruh gerbong kini sangat sesak dihantui oleh hantu-hantu tersebut. Para penumpang di gerbong 3 pun berusaha untuk pindah ke gerbong 2. Namun mereka semua tidak bisa bergerak. Sementara Santoso yang sebenarnya hampir bisa saja masuk ke gerbong 2, tapi sial, hantu tersebut tiba-tiba muncul di hadapannya dan membuatnya mati mengenaskan. Dan gerbong 3 pun lagi-lagi tertinggal di terowongan dan membuat para penumpang gerbong 2 sangat panik. Dan kini Pak Bara melancarkan rencananya dan mengkambing hitamkan Ramla, Purnama, Kembang, dan bahkan Tekun. Dan sialnya, para penumpang percaya dengan kebohongan Pak Bara. Dan bahkan salah satu penumpang memecahkan botol kaca yang membuat Purnama terluka. Selanjutnya mereka pergi dan berusaha untuk masuk ke gerbong 1. Karena kini kereta akan memasuki sebuah terowongan. Tapi Tekun malah digebukin gitu, main di situ oleh para penumpang gerbong 3. Dan kini kereta sudah memasuki terowongan dan hantu menyeramkan itu pun kembali muncul dan membuat semua orang mematung melihat hantu menyeramkan tersebut. Dan Tekun untungnya dapat masuk ke gerbong 1 tepat waktu itu sebelum gerbong tersebut terlepas dan kini hanya menyisakan satu gerbong terakhir. Sementara kini Purnama masih trauma setelah ia melihat orang-orang yang mati di hadapannya. Hal kini membuat seluruh para investor panik, sementara Pak Bara meminta kunci kabin kepada masinis. Dan ternyata ia bukannya meminta kereta ini berhenti, ia malah meminta untuk mempercepat laju kereta. Masinis yang menyadari bahwa kereta ini bukannya berhenti malah tambah cepat. Ia mencoba nyusul Pak Bara sampai akhirnya kabin pun terbuka dan membuat keributan dalam kabin. Sampai salah satu pintu terbuka dan Tekun pun yang mencoba memberhentikan kereta, ia pun berhasil. Tapi ia didorong oleh Pak Bara dan membuat Tekun harus jatuh keluar dan mati dengan sangat mengenaskan hingga kepalanya terputus. Sementara kini Pak Bara diamankan dan diikat oleh para penumpang karena kini kereta berhenti tepat di depan mulut terowongan. Dan Purnama yang mengatakan bahwa Bara yang bertanggung jawab atas kejadian semua ini. Dan setelah itu masinis mengatakan bahwa Tuhan murka kepada Pak Bara ini, si bupati ini. Dan kini para penumpang di gerbong 1 keluar dari kereta dan meninggalkan Pak Bara di gerbong itu sendirian. Dan Pak Bara pun mati oleh sosok tersebut, hantu yang sangat menyeramkan ini. Sementara yang lain memutuskan untuk menghindari terowongan dan memasuki hutan untuk melaju ke resort dan nantinya akan meminta bantuan. Tetapi memang mereka semua sudah ditentukan untuk mati, men. Di sini, seberapa keras mereka berjuang, mereka tetap tidak bisa keluar. Bahkan Purnama dan Kembang pun terlihat ikut berubah menjadi akar. Tapi anehnya, ketika Kembang tubuhnya semakin dililit akar, sementara Purnama ia bisa melepaskannya dan ia berusaha menghentikan adiknya yang semakin berubah menjadi pohon. Tapi itu semua sia-sia saja. Kini adiknya terlihat kesakitan dan menangis di hadapan kakaknya sendiri. Sampai kini adiknya sudah sepenuhnya menjadi pohon dan tidak ada suaranya lagi. Yang membuat Purnama tak kuasa menantangi sampai akhirnya hantu tersebut muncul dan Purnama langsung meminta untuk mengambilnya saja dan membebaskan adiknya yang sangat ia sayangi. Tapi hantu tersebut langsung menghilang. Kalau Datuk ada, dia pasti. Setelah itu, kita kini dijelaskan mengapa hantu tersebut sangat murka, men. Jadi, ketika itu, rencananya jalur rel akan dibuat. Dan Pak Bara meminta untuk memangkas jarak perjalanan supaya lebih cepat. Dan jalur yang dimaksud juga memiliki pemandangan yang sangat cantik. Sehingga nantinya para investor akan lebih tertarik
dan mau menginvestasikan uangnya. Tapi satu orang paranormal yang di sana mengatakan bahwa itu semua tidak boleh dilakukan, mengingat bahwa hutan yang Pak Bara maksud sudah ada yang punya dan merupakan hutan yang sangat sakral, men. Tapi Pak Bara sangat kekeh dan akan tetap melakukan itu, sementara orang yang tadi menolaknya mengatakan bahwa nantinya jika mereka melakukannya, mereka tidak akan ada yang bisa menolongnya. Bahkan Tuhan sekalipun tidak akan menolong orang yang serakah. Setelah itu benar, kita diperlihatkan makhluk-makhluk banyak yang muncul di gerbong. Dulunya sebelum rel jadi, hutan ini adalah rumahnya. Dan ia nampak marah ketika rumahnya dihancurkan oleh pembangunan proyek ini. Dan flashback pun selesai. Sampai kita diperlihatkan 6 bulan setelah kejadian itu, terlihat Purnama yang selamat dan bahkan ia masih hidup. Walaupun sepertinya kita tahu bahwa Yosua divonis oleh dokter tidak lama lagi meninggal. Ternyata ia masih hidup dan kini mengunjungi tempat adiknya dulu yang berubah menjadi pohon. Dan Purnama ditemani oleh orang yang waktu itu menolak membangun rel kereta untuk memangkas hutan ini. Dan Purnama pun terlihat sangat sedih mengingat kejadian itu. Dan sepertinya ia menyesali keputusan untuk mengajak adiknya ke sebuah resort. Sementara setelah itu, ternyata paranormal tersebut mengatakan bahwa kenapa hantu tersebut tidak membuatnya berubah juga menjadi pohon, karena Purnama merupakan manusia yang tidak sempurna. Karena ia manusia yang punya penyakit dan tidak subur, sehingga ia tidak berubah menjadi tanaman. Karena menurut makhluk tersebut, manusia adalah segumpal tanah dan terbuat dari tanah. Dan makhluk tersebut hanya membutuhkan tanah yang subur. Dan lalu film pun tamat. Ya lumayan recommended banget sih men film ini. Sangat lumayan seru, tontonlah gitu. Sangat tegang dan begitu horor gitu men. Terutama itu kikikannya ini. Nah, ya yang ini. Ya begitulah. Mungkin ada pelajaran yang mungkin kita bisa ambil dalam film ini men. Kita sebagai manusia tidak tahu kapan azab menjemput. Sekalipun dokter sudah memvonis kita tidak lama lagi, tapi jika Tuhan menghendaki umur kita panjang, maka itu akan terjadi. Sepertinya peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi, yang bermakna bagi seorang yang sudah sepatutnya mengikuti aturan atau menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat ia hidup atau tinggal. Dan itu dilanggar oleh Pak Bara, si bupati yang ya gibli gini men. Ya seperti itu. Oke, mungkin sampai sini aja videonya men. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau suka dengan video ini jangan lupa share ya men. See you next video and bye bye.